Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan 10 berita menarik yang jadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Terdakwa kasus penistaan agama Muhammad Kece mengalami kondisi kritis pada Minggu 26 Desember lalu. Atas kondisi ini, Kece bahkan harus menerima transfusi darah sebanyak 6 kantong. Hingga Senin 27 Desember malam, Kece masih menjalani perawatan di RSUD Ciamis. Kuasa hukum Kece, Kamarudin Simanjuntak berujar, kliennya mengalami DBD, gula darah tinggi, hingga diduga mengalami infeksi jantung. Menurut Kamarudin, kemungkinan infeksi jantung yang dialami oleh Kece imbas penganiayaan yang dilakukan oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan pasca peristiwa penganiayaan, Kece disebut tak menjalani pengobatan karena tak diizinkan. Diakui oleh Kamarudin, penyidik menghalangi Muhammad Kece untuk berobat. Saat menjalani perawatan, Kece mengalami penurunan trombosit hingga 45.000, padahal normalnya adalah 200.000. Sebelum kritis, Kece sempat pingsan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Ciamis pada Jumat 24 Desember. Kala itu, sidang kasusnya digelar secara maraton selama 2 hari 2 malam. Terdakwa penistaan agama ini pun kemudian langsung dibopong petugas dan dilarikan ke rumah sakit. Disebutkan oleh kuasa hukumnya saat itu Kece dalam kondisi sakit. Kesorotan lainnya Tribuners, imbas dipermalukan di depan umum oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, pelatih biliar Sumut Coki Aritona membuat laporan ke polisi pada Rabu 29 Desember. Seperti diketahui sebelumnya, Coki Aritona dijewer oleh sang gubernur saat tengah dalam acara penyerahan bonus bagi para atlet PON Papua di rumah dinas gubernur di Kota Medan pada Selasa 28 Desember. Aksi itu dilakukan karena Coki tidak bertepuk tangan seusai Edi menyampaikan sambutannya. Tak hanya dijewer, Coki bahkan dikatai sontoloyo oleh Edi. Hal ini pun membuat Coki tidak terima. Ia beralasan tidak bertepuk tangan karena tak ada yang spesial dari kalimat yang disampaikan oleh Edi. Tak hanya dirinya, Kadispora Sumut dan Ketua KONI Sumut juga terkena semprotan dari Edi. Coki lantas membuat laporan ke polisi atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Terkait tindakan hukum ini, Coki mengaku sudah melakukan konsultasi kepada pihak terkait. Coki juga menegaskan soal proses hukum ini, dirinya tidak membawa pengurus Provinsi Biliar Sumut, melainkan atas nama pribadi. Ia pun berharap dengan adanya laporan tersebut, Edi tak lagi menunjukkan sikap arogannya, karena ia merupakan pemimpin masyarakat sipil. Di sini saya mengklarifikasi dan membantah bahwasanya saya tidak ada tertidur dan saya tidak ada diusir. Yang ada, gara-gara saya tidak tepuk tangan, maka saya dimaki-maki dan dijewer oleh Gubernur Sumatera Utara. Dalam hal ini saya merasa kecewa dan bingung. Kenapa? Gara-gara tepuk tangan. Gara-gara nggak tepuk tangan, saya dimaki-maki dan dijewer. Memangnya apa rupa ucapan gubernur yang spektakuler sehingga saya harus bertepuk tangan? Tidak ada satupun ucapan yang spektakuler dari Gubernur Sumatera Utara sehingga harus saya bertepuk tangan.
Yang kedua, dan ini juga sudah merendahkan martabat saya karena saya sudah dimaki-maki dan dijewer di depan umum, maka saya langsung keluar. Setelah dari pintu keluar baru dia berkata, dan alhamdulillah berkat dukungan saya sendiri selaku pribadi, dan ini akan saya laporkan ke Polda Sumut. Setelah 4 bulan berlalu, akhirnya polisi merilis sketsa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Dengan rilisnya sketsa pelaku ini, maka misteri kasus pembunuhan Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu perlahan mulai menemui titik terang. Menurut Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto, sketsa tersebut dibuat berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi potensial. Dari sketsa yang ditunjukkan oleh polisi, sosok pelaku sekilas masih tampak muda. Terkait pengungkapan kasus ini, Polda Jabar telah melakukan olah TKP sebanyak 5 kali. Proses autopsi terhadap jasad Tuti dan Amalia juga dilakukan sebanyak 2 kali. Total saksi yang diperiksa oleh penyidik ada sebanyak 69 orang. Di antaranya 15 saksi dari keluarga, 11 saksi yang saat itu melintas, dan 32 saksi untuk menentukan alibi. Sedangkan 11 saksi lainnya tidak berhubungan dengan peristiwa, tapi diambil keterangannya. Selanjutnya, pihaknya juga melakukan pemeriksaan saksi ahli sebanyak 7 orang, termasuk melakukan analisa CCTV. Dalam penyelidikan kasus pembunuhan Subang ini, penyidik menemui kesulitan tingkat tinggi. Tak hanya itu, polisi juga belum menemukan 2 alat bukti terkait perkara tersebut. Sementara itu, Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana, menargetkan pihaknya dapat mengungkap kasus ini pada awal tahun 2022. Terkait rilisnya sketsa pelaku juga turut ditanggapi oleh keluarga Tuti dan Amalia. Perwakilan keluarga, Indra Zainal, menyambut positif terkait dengan perkembangan terbaru kasus tersebut. Pihak keluarga juga berharap agar polisi segera menangkap dalang pembunuhan dalam waktu dekat. Ini adalah progres yang cukup signifikan dan cukup membanggakan kami pihak keluarga. Karena sudah 5 bulan ini, hampir 5 bulan, kita menunggu pihak kepolisian kapan rilis nih, apakah sudah diketahui oleh mereka para tersangkanya, ataukah mereka ini kesulitannya di dalam hal apa, kan selama ini kita tidak tahu dan tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak kepolisian. Tapi yang jelas kami juga keluarga kaget ketika mendengar sudah ada rilis sketsa ini, dan saya yakin rilis sketsa ini adalah berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang melihat pada waktu itu.
Kasus keluarga korban pelecehan seksual di Bekasi, Jawa Barat yang menangkap sendiri pelaku mendapat perhatian langsung dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri bahkan berkomunikasi langsung dengan keluarga korban. Dalam komunikasi tersebut, ibu korban, DR, mengaku pihaknya tak memiliki niatan untuk menjatuhkan citra polisi. Keluarga korban juga menjelaskan kronologi peristiwa tersebut kepada Kapolri. DR menuturkan alasan penangkapan pelaku pelecehan seksual terhadap sang anak secara mandiri lantaran takut pelaku kabur ke Surabaya. Pihak keluarga juga menyampaikan terima kasihnya pada polisi karena telah memproses pelaku. Seperti diketahui sebelumnya, DR sempat kecewa dengan perlakuan polisi saat menangani kasus yang menimpa sang anak. Kasus dugaan pelecehan seksual itu dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota pada 21 Desember 2021 lalu. Polisi saat itu mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan minimal 2 alat bukti untuk menangkap pelaku. Keluarga kemudian mengurus visum korban untuk selanjutnya diserahkan pada polisi. Namun pelaku berinisial A dilaporkan berupaya kabur ke Surabaya menggunakan kereta di hari yang sama saat pelaporan. Mendapati informasi tersebut, DR langsung meminta polisi untuk segera menangkap pelaku. Namun pihak kepolisian menolak lantaran menunggu surat tugas. Pihak kepolisian saat itu justru menyuruh DN dan keluarga untuk menangkap sendiri pelaku. Padahal ibu korban hanya meminta didampingi saat menangkap pelaku. Terkait dengan kasus ini pula, Propam Mabes Polri tengah melakukan pendalaman. Jadi setelah kasus ini viral ya, alhamdulillah dari pihak kepolisian datang ke rumah untuk silaturahmi dan minta maaf secara pribadi. Ibaratnya kita kan dari pihak ibu korban juga awam ya masalah hukum dan tidak tahu gimana sih cara proses agar bisa penangkapan, apakah butuh bukti, karena kan yang ada di pikiran dia tersangka mau kabur. Mintalah diamankan dahulu sebelum dibagai tersangka, karena apa? Guna untuk menghindari amukan massa ketika kita tangkap di jalan. Seperti itu. Jadi permintaan maaf ini karena udah sama-sama minta maaf sama pihak kepolisiannya juga, sudah welcome dan sudah dibantu proses gitu. Bapak polisi lebih sigap lagi dan lebih cepat untuk menanggapi laporan dari pihak masyarakat. Karena kan kita di sini kan bercerita berdasarkan pengalaman apa yang kita alami. Jadi kita tidak ada niat sedikit pun menjatuhkan pihak kepolisian, kinerja ataupun citra kepolisian. Seorang pemuda yang menjadi korban begal di Kecamatan Sunggal, Kota Medan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Hal ini imbas aksinya yang menikam pelaku hingga tewas saat hendak dibegal. Pemuda bernama Dedi tersebut mengalami peristiwa pembegalan pada Selasa 22 Desember di Jalan Seibra Sekata, Kecamatan Sunggal. Saat melintas di lokasi kejadian, Dedi mengaku berhenti sebentar di pinggir jalan untuk menerima telepon. Kala itu muncullah keempat pelaku termasuk korban bernama Reza yang berupaya mengintimidasi Dedi. Para pelaku begal tersebut juga berupaya merampas ponsel yang tengah dipegang oleh Dedi. Imbas aksi ini sempat terjadi duel antara Dedi dengan para pelaku begal. Hingga akhirnya Dedi menikam seorang pelaku menggunakan pisau lipat. Dedi mengaku dirinya membawa pisau lipat karena sebelumnya merasa sudah dibuntuti. Ia menikam Reza sebanyak 2 kali termasuk pada bagian dada. Dedi lantas membuang pisau yang ia gunakan untuk menikam di lokasi kejadian. Sementara itu, 3 pelaku lainnya memilih kabur menggunakan sepeda motor. Pasca peristiwa, Dedi langsung pulang dan menceritakan kejadian tersebut pada sang ibu. Lantaran merasa bersalah, Dedi kemudian menyerahkan diri ke Polrestabes Medan bersama pengacaranya 4 hari setelah peristiwa. Kini, Dedi resmi menjadi tersangka dan akan menjalani proses hukum selanjutnya. Seminggu sebelumnya, saya pernah diikutin, Bang. Makanya saya bawa senjata saya itu, Bang. Tapi saya bawa senjata itu ketika saya mau pulang malam, Bang. Nggak setiap hari saya bawa senjata saya itu. Jadi seminggu sebelumnya saya pernah diikutin. Jadi saya takut. Karena saya takut, saya membawa itu, Bang. Setiap pulang malam saja, bukan setiap hari, Bang. Jadi begitu, Bang. Itu 4 orang.
saya ingin bertanggung jawab atas perbuatan semua saya, Bang. Bertanggung jawab, makanya saya didampingi oleh PH saya, Bang. Artinya di situ Adit memang sebagai betul-betul korban dari pembegalan itu sendiri gitu. Iya, Bang. Makanya berani datang Ke Polsek Sunggal, Bang. Saat ribut bersama 4 orang itu apa aja yang dibilang mereka? Mereka dari awal bilang, ngapain kau di sini? Siapa yang kau incar? Di situ mereka langsung merampas HP saya. Tapi di situ saya jawab, Bang, aku nggak ngapa-ngapain, Bang. Nggak ada yang ku incar di sini. Setelah saya ngomong kayak gitu, saya teriak tolong, Bang. Teriak tolong sekeras-kerasnya sampai suara saya habis, Bang. Di situ nggak ada masyarakat keluar, nggak ada yang melintas juga, Bang. Emang senjata tajammu itu memang nampak terang benderang gitu. Makanya mereka bilang sampai siapa yang mau kau incar. Karena di situ posisinya waktu saya didorong, saya jatuh, senjata juga saya jatuh, Bang. Saya di kantong jaket saya kantongin. Media sosial tengah diramaikan dengan video seorang pria yang mengamuk setelah sang anak diperkosa beramai-ramai. Tak hanya diperkosa, gadis berusia 14 tahun tersebut juga dijual ke pria hidung belang melalui aplikasi micet. Peristiwa ini diketahui terjadi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Dalam video yang beredar, ayah korban merasa geram dengan para pelaku yang sudah berhasil ditangkap. Disebutkan bahwa korban mulanya diculik sejak 15 Desember dan baru ditemukan pada 22 Desember. Kabar ini diunggah oleh sebuah akun Instagram @alvinakmal pada Selasa 28 Desember. Tak hanya diperkosa, korban juga dianiaya oleh para pelaku sebelum dijual. Total pelaku yang terlibat dalam aksi bejat ini berjumlah 20 orang. 3 diantaranya sudah diamankan di Polsek Andir. Pelaku terdiri dari 2 pria dan 1 wanita. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Rudi Trihandoyo mengungkapkan, pelaku mulanya berkenalan dengan korban lewat media sosial. Kemudian korban diajak bertemu di suatu tempat hingga dicekoki minuman keras. Akibat peristiwa ini korban dilaporkan mengalami trauma berat. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam kepada para pelaku. Kesorotan lainnya Tribuners, perwira menengah TNI yang menjadi tersangka kasus tabrak lari dan pembuang jasad sejoli di Nagreg, Jawa Barat, yakni Kolonel Priyanto, saat ini sudah ditahan. Tidak tanggung-tanggung, Kolonel Priyanto ditahan di tahanan militer tercanggih yang dimiliki oleh TNI. Tahanan militer ini disebut Smart Instalasi Tahanan Militer. Terletak di Markas Pemdam Jaya, Jakarta, dan baru diresmikan pada April 2021 lalu oleh Jenderal Andika Perkasa yang kala itu masih menjabat sebagai Kasat. Instalasi tahanan militer tersebut berteknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan pertama dalam sejarah TNI Angkatan Darat. Dalam smart instalasi tahanan militer ini, seluruh fasilitas rutan dikendalikan otomatis secara elektronik, mulai dari penguncian sel, menyalakan atau mematikan lampu, dan lain sebagainya.
Kecerdasan buatan tersebut memungkinkan petugas menganalisa setiap gerak-gerik para tahanan di dalamnya. Biaya pembangunan instalasi tahanan militer tersebut mencapai 100 miliar rupiah. Bangunan ini disebut memiliki luas sekitar 1.500 meter persegi di dalam markas Pom Dam Jaya. Instalasi tahanan militer mampu menampung hingga 83 orang. Pintu utama instalasi tahanan militer sudah dilapisi dengan sistem keamanan berlapis yang dilengkapi dengan sistem inspeksi kolong kendaraan. Alat pemindai X-ray dan detektor logam ditempatkan di pintu pengunjung untuk mempersempit celah penyelundupan barang ke dalam ruang tahanan. Kamera CCTV juga ditempatkan di setiap sudut ruangan untuk memantau setiap kegiatan. Bahkan kamera tersebut juga berbasis kecerdasan buatan yang dapat mengirimkan sinyal apabila ada kegiatan tidak wajar. Tahanan di instalasi militer tersebut dikenakan gelang pengenal yang juga berfungsi untuk memantau gerakan para warga binaan. Seluruh aktivitas pengawasan dan pengamanan terintegrasi dalam satu ruang komando. Instalasi tahanan militer itu juga dilengkapi layanan kunjungan yang canggih, diantaranya fasilitas kunjungan online. Sebuah benda mirip tank ditemukan di perairan Natuna, Desa Air Glubi, Bintan, Kepulauan Riau pada Senin 27 Desember. Saat ditemukan, benda mirip tank ini dalam kondisi berkarat. Benda tersebut kemudian dievakuasi dengan cara ditarik menuju ke pangkalan utama TNI Angkatan Laut Lantamal 4 Tanjung Pinang. Proses evakuasi direkam dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @tni_angkatan_laut. Camat Bintan Pesisir Zulpriyadani mengatakan, benda tersebut ditemukan pertama kali oleh nelayan setempat. 3 satuan TNI AL dikerahkan untuk menginvestigasi benda mirip tank itu. 3 satuan tersebut yakni Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut atau Pushidrosal, Dinas Material Senjata dan Elektronika Angkatan Laut atau Disenlekal, dan Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut atau Dislitbangal. Terkait temuan ini, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia memastikan benda mirip tank tersebut tidak berbahaya. Menurut Aan, benda tersebut sekilas memang mirip tank. Namun apabila dilihat seksama, benda tersebut bukanlah tank. Disebutkan benda ini milik perusahaan migas yang melakukan pengeboran di Laut Natuna.
Ke sorotan selanjutnya, Tribuners. Laga final Piala AFF 2020 digelar pada Rabu 29 Desember malam di The National Stadium, Singapura. Pertandingan ini mempertemukan Indonesia dan juga Thailand. Namun, dalam laga final leg pertama, bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan absen. Absennya Pratama Arhan disebabkan akibat akumulasi kartu kuning pada leg kedua semifinal saat melawan Singapura. Kendati Arhan absen, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menyebut skuad Garuda tidak memiliki masalah lain untuk menurunkan skuad terbaiknya. Pada pertandingan final ini, Thailand mulai menunjukkan dominasinya atas Indonesia saat menit awal. Bahkan Thailand langsung melesatkan golnya pada menit kedua. Gol tersebut diciptakan oleh Chanatip Songkrasin yang mendapat umpan dari Philip Roller. Chanatip Songkrasin kembali mencetak pundi gol pada menit ke-52. Indonesia sebenarnya memiliki kans untuk menyamakan skor pada 5 menit awal. Namun tendakan jarak dekat Alveandra Dewangga malah melambung tinggi. Hasil leg pertama final AFF dimenangkan oleh Thailand dengan skor 4-0. Informasi terakhir Tribuners, rencana Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan untuk masuk ke ruang ganti timnas Indonesia saat laga final leg kedua AFF 2020 mendapat kecaman dari masyarakat pecinta bola. Penolakan dan sorotan tajam dari pecinta sepak bola pun terlihat di media sosial, terutama di Twitter. Kata kunci PSSI sempat masuk trending Twitter Indonesia sepanjang Selasa 28 Desember 2021. Sebagian besar pendapat menyatakan apabila kehadiran ketum PSSI di ruang ganti timnas Indonesia tidak diperlukan. Alih-alih memberikan motivasi, ketum PSSI ini dinilai akan mengganggu konsentrasi pemain jika masuk ke ruang ganti. Butut pemberitaan itu, warganet juga menyindir poster yang diunggah Muhammad Iryawan di Twitter. Foto Muhammad Iryawan di poster dinilai terlalu besar bila dibandingkan para pemain timnas Indonesia. Apalagi di poster itu tidak ada foto pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Dalam pengakuannya, Iryawan disebut akan datang, namun belum ada konfirmasi lagi apakah AFF mengizinkan Muhammad Iryawan masuk ke ruang ganti pemain atau tidak. Pasalnya, penyelenggaraan Piala AFF 2020 menggunakan sistem bubble ketat. Tidak boleh sembarang orang masuk ke bubble pemain dan juga ofisial. Sebelumnya, rencana ini sempat diungkapkan oleh Iryawan saat berkomunikasi melalui sambungan video call dengan pemain timnas. Betulnya ya kalau kita lihat. Nah, apa-apa lah, rezeki lah ya. Pokoknya saya doa dari sini, saya kalau jadi wakil presiden, ya, saya tanggal 31 ke sana, ke Singapura ya. Saya usahakan bisa turun ke tempat ganti pakaian. Saya lagi izin ke AFF ya. Ya, main bagus semuanya, main. Ahtawi, Egy, luar biasa. Evan Dimas, tahu kamu. Ya.
Udah sabar ya, tenang aja, yang lain kita pikirkan. Presiden juga udah tanya saya, Presiden. Ini mau nonton sama Presiden tanggal 30 malam, Liga 2 ya. Ini saya bicara ya. Oke, terus latihan yang bagus. Ingetin jangan terlalu banyak pelanggaran di daerah tempat kita, bahaya kayak kemarin itu ya. Oke ya. Oh ya. Makasih ya Pan, Atawi, Egi semua, anak-anak. Yo. Salam. Salam. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan serta vaksinasi. Saya Siska Mawaski pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!